Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara atau disingkat dengan SIMAK BMN. Perkenankan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yaitu Adam Bayu Saputra dengan NIM 24030404123, Aditya Reza Saputra dengan NIM 24030404138, Muhammad Aji Pangestu dengan NIM 24030404139, Duta Kesuma dengan NIM 24030404145, Aditya Dwi Nugraha dengan NIM 24030404148, dan Asep Raffi Jaya Kusuma dengan NIM 24030404037. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sistem SIMAK BMN. Kita masuk ke latar belakang. Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman yang kami banggakan, latar belakang penelitian ini berangkat dari kewajiban pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau disingkat dengan SAP. Laporan keuangan yang andal menjadi salah satu indikator utama akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Selanjutnya, barang milik negara atau BMN merupakan aset negara yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun administratif. Oleh karena itu, BMN harus dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib, lengkap, dan berkesinambungan agar informasi aset yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, pemerintahan telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN sebagai alat bantu untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan data aset. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, penerapan sistem SIMAK BMN saat ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain data aset yang tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, masih terdapat kesalahan dalam pencatatan aset, baik dari sisi nilai, kondisi, maupun identitas barang. Tidak kalah penting, kompetensi pengguna atau operator sistem yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya pemahaman terhadap sistem menyebabkan proses penginputan, validasi, dan pelaporan data BMN menjadi tidak maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan analisis dan perancangan ulang sistem SIMAK BMN agar dapat mendukung pengelolaan aset negara secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai permasalahan pada sistem SIMAK BMN yang saat ini sedang berjalan. Pada rekan saya persilahkan. Permasalahan sistem saat ini. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama pada sistem SIMAK BMN yang saat ini berjalan. Pertama, data aset yang tercatat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Kedua, masih banyak aset yang belum memiliki identitas yang jelas sehingga sulit untuk ditelusuri. Ketiga, sistem belum memiliki validasi otomatis sehingga rawan terjadi kesalahan input data. Keempat, operator kurang memahami sistem yang berdampak pada pemanfaatan fitur yang belum optimal. Kelima, pembaruan data aset tidak dilakukan secara konsisten sehingga informasi yang dihasilkan kurang akurat. Permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya perancangan ulang sistem SIMAK BMN agar pengolahan aset negara dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Ya, untuk kebutuhan fungsional, sistem harus dapat 1. Menyimpan dan memperbarui data aset. 2. Menghapus dan memvalidasi aset. 3. Menyediakan riwayat perubahan aset. 4. Menghasilkan laporan otomatis. 5. Memberikan hak akses sesuai jabatan. Kebutuhan non-fungsional. 1. Mudah digunakan atau user friendly. 2. Keamanan berlapis multi-access layer. 3. Responsif memproses data. 4. Mampu ekspor laporan Excel atau PDF. Desain proses BPMN. 1. User login. 2. Kelola data aset. Tambah, update, atau hapus. 3. Sistem menyimpan
perubahan dan mencatat audit trail. 4. Sistem menghasilkan laporan otomatis. Desain basis data atau RRD. Sistem ini memiliki 4 entitas utama, yaitu barang, pengguna, riwayat aksi, dan laporan. 1. Entitas barang menyimpan informasi aset seperti ID, nama, kategori, tahun, perolehan, nilai, dan kondisi. 2. Entitas pengguna berisi data pengguna sistem meliputi ID, nama, jabatan, dan hak akses. 3. Entitas riwayat aksi digunakan untuk mencatat setiap aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Sedangkan entitas laporan menyimpan informasi periode dan status laporan. Adapun relasi antar entitas yaitu barang dengan riwayat aksi bersifat one to many, pengguna dengan riwayat aksi one to many, serta laporan dengan barang bersifat many to many. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Pangestu dengan NIM 24030404139. Pada slide ini ditampilkan diagram PPMN yang menggambarkan alur proses pengelolaan aset pembuatan laporan dalam sebuah sistem. PPMN digunakan agar proses bisnis dapat dipahami secara visual dan terstruktur. Pada proses ini melibatkan dua aktor utama, yaitu pengguna sistem yang dipisah menggunakan swimline untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing. Alur proses dimulai ketika pengguna melakukan login ke sistem. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi kredensial untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu pengelolaan aset. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu menambahkan data aset, memperbarui data aset, dan menghapus data aset. Setiap aktivitas tersebut akan diproses oleh sistem dan dilakukan validasi input. Apabila data valid, maka proses akan dilanjutkan. Namun jika data tidak valid, sistem akan menampilkan error. Setelah proses pengelolaan aset selesai, pengguna dapat melakukan generate laporan. Sistem akan mengolah laporan berdasarkan periode tertentu dan menghasilkan laporan dalam format PDF atau Excel. Proses bisnis ini diakhiri dengan logout. Dengan adanya PPMN ini, diharapkan alur sistem menjadi lebih jelas, efisien, dan dapat membantu pengembangan maupun pemahaman sistem ke depannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Raffi Jaya Kusuma dengan NIM 24030404037. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram yang menggambarkan tentang alur data pada sistem informasi manajemen aset. Entitas yang pertama yaitu ada entitas pengguna. Pengguna adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Pengguna melakukan input data aset, melakukan pembaruan data aset, serta meminta laporan. Lalu yang kedua ada pencatatan aset. Pada proses ini, pengguna melakukan input data aset baru ke dalam sistem. Data yang dimasukkan kemudian diproses dan disimpan ke dalam data barang. Proses ini berfungsi untuk mencatat seluruh aset yang dimiliki agar tersimpan secara terstruktur. Lalu yang ketiga ada pembaruan dan validasi aset. Proses ini terjadi ketika pengguna melakukan pembaruan atau perubahan data aset, seperti kondisi aset atau status aset. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang diubah. Kemudian hasilnya dicatat ke dalam riwayat aksi. Nah, riwayat aksi sendiri berguna untuk mengetahui siapa yang mengubah data dan kapan perubahan dilakukan. Lalu yang keempat ada pembuatan laporan. Pada proses ini, pengguna meminta laporan kepada sistem. Sistem mengolah data yang ada dan menghasilkan output berupa data laporan. Laporan ini dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada data barang. Digunakan untuk menyimpan data aset. Lalu ada riwayat aset untuk menyimpan
pencatatan perubahan aset, dan data laporan untuk menyimpan hasil laporan yang dihasilkan sistem. Ini semuanya ada di data store. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UML. Oke, diagram use case ini menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem informasi manajemen aset. Pada sistem terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu ada admin sistem, operator BMN, validator aset, dan juga pejabat atau penanda tangan. Use case admin, sistem admin memiliki peran untuk mengelola pengguna. Use case ini mencakup pembuatan akun, pengaturan hak akses, serta pengelolaan data pengguna, agar sistem dapat digunakan sesuai wewenang masing-masing. Lalu selanjutnya ada use case operator BMN. Operator BMN sendiri bertanggung jawab dalam pengelolaan data aset yang meliputi input data aset, yaitu memasukkan data aset baru ke dalam sistem, upload data aset, yaitu mengunggah data aset ke dalam bentuk file atau dokumen pendukung. Lalu ada hapus data aset, yaitu menghapus data aset yang sudah tidak digunakan atau tidak valid. Lalu use case validator. Aset validator berperan dalam validasi aset. Use case ini memastikan bahwa data aset yang dimasukkan oleh operator sudah benar dan sesuai dengan ketentuan sebelum diproses lebih lanjut. Lalu ada use case pejabat atau penanda tangan. Memiliki use case generate dan view laporan. Pejabat dapat melihat laporan yang dihasilkan sistem dan melakukan penandatanganan sebagai bentuk persetujuan. Sistem otomatis. Sistem bekerja secara otomatis untuk menghasilkan laporan. Mencatat log aktivitas pengguna. Pencatatan log ini bertujuan untuk keamanan dan audit sistem. Oke, dengan adanya rancangan use case ini, sistem informasi manajemen aset diharapkan dapat berjalan sesuai perannya masing-masing pengguna dan mendukung proses pengelolaan aset secara efektif dan terkontrol. Segitu saja dari saya kembalikan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Boy Saputra dengan NIM 2403040023. Nah, pada desain antar muka terdapat beberapa menu utama sistem. Yang pertama ada dashboard, kedua data BMN, ketiga validasi aset, keempat laporan, kelima pengaturan pengguna. Nah, langsung saja kita lihat hasil dari implementasi desain antar muka tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Pada halaman awal, pengguna diharuskan login terlebih dahulu. Nah, tampilan awal seperti ini. Di pojok kiri terdapat beberapa menu yang sudah disebutkan tadi. Ada dashboard, data BMN, validasi aset, laporan, pengaturan, dan logout. Pada menu dashboard terdapat beberapa informasi seperti total aset, nilai aset, aset yang perlu divalidasi, statistik perolehan aset, dan aktivitas terbaru. Pada menu data BMN terdapat beberapa informasi berupa daftar barang milik negara. Nah, di sini kita bisa melakukan edit, hapus, dan tambah aset. Misalnya kita melakukan tambah aset, nama barang AC, kategori elektronik saja, nilai perolehan 2 juta, kondisi baik. Nah, simpan dan ajukan validasi. Nah, setelah kita melakukan tambah aset, maka kita harus melakukan validasi pada menu validasi aset di sini. Nah, kita tadi menambahkan barang AC. Nah, kita bisa mengambil keputusan menyetujui atau menolaknya. Misalnya kita menyetujui, nah barang tersebut akan muncul di data BMN di sini AC. Nah, kita bisa melakukan pengeditan dan kita juga bisa hapus. Nah, aktivitas tersebut akan terekam di menu dashboard di bagian kanan. Nah, di bagian sini. Selanjutnya, menu laporan. Pada menu ini terdapat beberapa informasi seperti preview laporan keuangan dan kita bisa melakukan unduh laporan tersebut. Selanjutnya, menu pengaturan. Pada menu ini, pengguna dapat melihat profil dari pengguna dan daftar pengguna yang menggunakan website ini. Ya, seperti itu saja. Nah,
Jadi, kesimpulannya, yang pertama, simak BMN penting dalam pelaporan BMN pemerintah. Yang kedua, permasalahan utama, ada update data, akurasi, kompetensi operator. Yang ketiga, perancangan ulang sistem diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan. Yang keempat, implementasi aturan bisnis plus pelatihan pengguna agar sistem lebih optimal. Untuk referensinya seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.